jalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu, mengerti kau di dalam hatiku. Janganlah kau menjadi hidupku, kemana kau tahu isi hatiku. Tunggu sejenak aku di situ, jalanku, jalan menemukanmu. Tak bisakah kau menungguku, hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku, menemani dalam hidupku. Tak bisakah kau menungguku, hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku, menemani dalam hidupku. Tak bisakah kau menungguku, hingga nanti tetap menunggu. Tak bisakah kau menuntunku, menemani dalam hidupku. Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi hari ini kami temani Anda kembali di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik pukul 7 sampai pukul 8 pagi nanti. Dan seperti biasa kami membahas salah satu berita dalam Warta Pagi, dan untuk pagi hari ini kita membahas terkait 3 orang pelaku begal pencurian disertai kekerasan di Makassar yang ditangkap aparat Polsek Tamalan Raya. Dan dalam beberapa akhir-akhir ini pendengar, ini bahkan ada video yang viral begitu ya, penangkapan begal, pelaku begal yang melakukan pencurian khususnya jambret handphone. Nah, seperti apa pendapat Anda terkait hal ini? Begal sadis di Makassar kenapa masih berkeliaran? Itu yang menjadi topik opini publik kami pagi hari ini. Anda boleh menyampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif di 082134 kali 9440, boleh melalui telepon dan juga boleh melalui WA di 082134 kali 9440. Kami terima penelpon untuk Anda yang bergabung pendengar bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Pak siapa Pak, di mana? Dengan Junaidi di Makassar. Pak Junaidi, silakan Pak Junaidi. Kalau menurut saya ini masalah begal ini, kalau perlu, kalau harus dibasmi. Ya. Ini masalah begal ini karena ini menyisakan masyarakat ini. Kalau perlu hukuman saja. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, juga sudah menyampaikan pendapatnya. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 082134 kali 9440. Pernah punya pengalaman mungkin di begal begitu mendengar ya, dan mungkin ada solusi atau saran yang ingin Anda sampaikan. Topik opini publik kami pagi hari ini, begal sadis di Makassar kenapa masih berkeliaran. Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, kami tunggu di 082134 kali 9440. Itu nomor interaktif kami dan juga pesan singkat. Kami terima penelpon kembali setelah Pak Junaidi di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idam. Pak Wahyu di Kabupaten Goa. Ya, Silakan Pak Wahyu. ini kalau kita berbicara masalah begal ya, Mm-mm. ini kayak CLBK. Alias Cerita lama belum kelar. cerita lama. Belum kelar. Oke, cerita lama belum kelar. Ya, CLBK. karena itu kan begal baru, tapi sekarang ini istilahnya namanya begal. Mm-mm. Tapi dari dulu itu, dari zaman saya masih kanak-kanak itu, Ya. sampai sekarang ini, itu pekerjaan kayaknya menjadi rutinitas Ya. ya bagi orang-orang yang pengangguran. Tapi ini sudah ada yang beda cara kerjanya. Kalau dulu Ya, malam di cuma, tempat sepi, nah sekarang ini di siang hari pelajar dan rata-rata handphone begitu, alat elektronik yang kemudian Ya, itulah artinya semakin canggih. Zaman dulu kan belum ada handphone. Mm-mm. paling zaman dulu jamret emas, Ya. tas gitu aja. Karena kan sudah ada perkembangan lagi. Jadi ini apa ya? Ini tidak akan pernah berhenti selama pengangguran, artinya lowongan kerja masih kurang. Salah satu itu dampaknya. Mm-mm. Artinya kejahatan-kejahatan seperti itu karena tiap hari orang mau makan. Ya. Ya kan, sementara kondisi sekarang semakin hari semakin mahal. Mm-mm. Nah, jadi artinya akan timbul modus-modus kejahatan. Ya. Dan begal ini yang saya bilang tadi CLBK, cerita kelar dari dulu sampai sekarang. Jadi saran Pak Wahyu harus seperti apa ini untuk Ya, masalah pertama begal ini? yang paling perlu adalah patroli. Mm-mm. Itu dulu bagus. Waktu zaman-zaman saya masih itu ada patroli malam. Ya. Ada Hal lain biar patroli. tidak lagi ada CLBK ini apa lagi? Ya itulah ada patroli malam. Oh tadi ya kan? lowongan kerjaan juga ya begitu ya? Lowongan kerja juga harus kemudian harga-harga itu disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Mm-mm. Karena namanya urusan perut, Bang Idam ya. Apa saja orang bisa kerjakan kalau namanya urusan perut. Ya. Apa saja orang bisa kerjakan walaupun itu sampai melukai orang, bahkan membunuh orang. Dan ini apa ya? Ini juga faktornya masalah narkoba apa segala macam yang ketagihan ya. Mm-mm, mm-mm. Dulu kan orang paling urusan beli rokok, Ji. Dulu kan kalau saya kan pernah waktu kecil itu, Bang Idam ya, waktu masih umur sekolahan, paling dihadap minta duit 100 rupiah. Dulu kan masih zaman 100 rupiah ya, 200 rupiah. Beli rokok. Itu zaman-zaman dulu kita sering ini, anak-anak sekolah memang sasarannya biasa, Bang Idam. Nah, ini memang anak sekolah dan sekarang ditodongkan senjata tajam, parang dan busur begitu. Ya, kalau Lalu dulu tidak, pelaku Ji, tidak merampas ada paksa handphone. sistem senjata tajam dulu waktu zaman saya. Ya. Paling kalau kita ndak kasih rokok, ndak kasih uang, paling ditonjok. Baik. Suruh pulang Baik. gitu saja. Baik. Atau dirampas kita punya tas apa segala Baik. macam. Sekarang Jadi- kan ya Baik. semakin canggih lagi. Jadi ini yang paling penting adalah sekarang patroli. Patroli begitu ya. Dan dihukum sekeras-kerasnya bagi pelaku begal supaya ada efek jerahnya. Mungkin seperti Oke, itu, Bang baik. Idam. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Oke, Bang Idam. Salam sehat selalu. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu di Goa. Pak Wahyu di Goa, terima kasih sudah bergabung bersama kami juga menyampaikan pendapat Anda. Dan ini memang pendengar lagi marak begitu ya, begal handphone khususnya di Makassar. Ini beberapa ada yang viral, yang tertangkap CCTV. Yang terbaru ini CCTV tertangkap CCTV masjid begitu, yang mana ketiga pelaku langsung menodong korban dengan merampas paksa handphonenya. Dan juga ini yang baru-baru di toilet masjid, pelaku menodongkan senjata tajam busur lalu merampas handphone dan terekam CCTV masjid hingga viral di media sosial. Beberapa hari lalu juga pendengar ini di salah satu kompleks begitu ya, yang juga terekam CCTV pelaku perampasan handphone. Kami kembali terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Idam. Selamat pagi Bu Sofia HS. Oke. Bu Sofia apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kabarnya cerah, secerah mentari pagi yang sudah bersinar. Oh, suara burungnya itu burung apa sih? Burung apa sih itu? Bukur. Oh, merdu sekali suaranya. Ingin ikut berkomentar juga. Oh iya, memang kalau dia dengar orangnya ngomong. Ya begitu ya. Kebetulan saya di depan. Tapi kira-kira kalau ada pelaku begal bunyi juga nggak sih? Bekal gitu, nggak ya?
Enggak tahu lah, karena kalau di luar itu di depan rumah ada ini dia bunyi terus begitu idam. Oh gitu. Ya, karena ada banyak, ada 8 ekor. Oke, boleh diam dulu burung, majikannya mau berbicara, berkomentar ya. Malah dia tambah itu. Oh begitu. Silakan Bu Sofi. Oh ya, kita tidak mengerti ya dengan hukuman apa supaya begal ini bisa jerah. Karena semakin banyak yang selalu tertangkap, semakin berkembang juga, semakin bertambah. Kalau hukumannya berlebihan, nanti dikaitkan lagi hak asasi manusia. Tidak ada tidak ada efek, tidak ada yang bisa membuat mereka ini jerah. Ya, kalau dikatakan tadi Pak Junaidi bahwa dihukuman mati, nanti katanya itu tidak pantas dihukuman mati karena sedang pelaku yang lain-lain yang lebih berat, atau juga tidak ada hukuman mati. Jadi entah dengan hukuman apa yang bisa membuat mereka jerah. Jadi kalau Pak Wahyu tadi mengatakan itu supaya selalu ada patroli, itu memang harus selalu ada patroli. Jadi patrolinya juga jangan juga hanya malam hari. Ya. Karena banyak juga itu pelaku itu jelang subuh jelang pagi. Dan bahkan ini beberapa kejadian baru-baru ini siang hari, Bu Sofi. Iya. Nah, itu kan kalau misalnya ya siang hari ya, tetapi kalau senantiasa ada patroli jalan kan biasa kan kita temukan di jalan ya mobil bombe itu banyak kan yang selalu melintas. Itu jadi tetapi itu juga kan tidak bisa diprediksi di lokasi mana bakal akan kejadian seperti itu. Ya, terutama kalau subuh hari itu bus-bus yang dari daerah kan tibanya subuh hari ya. Seperti kalau kita dari kampung idamkan tiba di subuh. Nah itu juga ada Ibu kebetulan seorang dosen UNAS kalau saya tidak salah turun dari bus itu dipeterani, dirampas tasnya. Itu dia dari daerah itu, dirampas tasnya, tidak ditemukan lagi, mau apa lagi? Dan yang ramai beberapa waktu ini handphone begitu, pencurian handphone lagi. Ya, jadi kita senantiasa waspada. Kalau di jalan tidak usah pegang-pegang handphone. Nah itu karena itu sangat mengundang. Walaupun barangkali tidak ada niatnya, tapi dilihat situasi begini, langsung. Nah, itu. Jadi kita senantiasa harus waspada. Ini kejahatan bukan tidak mau berhenti bunyi. Kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi ada kesempatan begitu. Karena ada kesempatan, jadi mereka bebas melakukan. Iya. Baik. Dan terima kasih Bu Sofi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih. Pendengar yang lain, Anda yang masih ingin bergabung setelah Bu Sofi yang ada di Kabupaten Goa, begal sadis di Makassar, kenapa masih berkeliaran? Setelah Bu Sofi, kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Bu Andi Karisma. Bu Andi Karisma. Iya. Apa kabar Bu Karisma? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sementara. Sementara ya. Baik Bu. Sehat. Ya. Terima kasih Bu Karisma. Silakan Bu Karisma komentarnya. Iya. Kalau kita mau berbicara soal begal, kenapa masih berkeliaran? Iya, kayaknya nggak ada cerahnya deh. Jadi begini, kalau memang udah ada yang ditangkap begitu, dikasih cacat saja, apakah kakinya, apakah tangannya, karena kalau nggak begitu, terus dia keluar, dia ulangi lagi, berulang lagi. Karena saya punya keluarga pernah dibegal. Seperti apa pengalamannya? Kasihan ya, dia kan jauh tinggal di sini, tinggal Salodong. Ini kita punya keponakan, dia seperti dia tulang punggung deh dalam keluarganya. Terus dia pulang dari tempat kerja dibegal sampai 3 orang, sampai mati di tempat. Sampai meninggal dunia? Sampai meninggal. Tapi itu pelakunya kan kita udah dihukum ya. Dicari
dicari dia sampai dapat. Itu karena senjata tajam dan Iya. melakukan perlawanan ya? Tidak bisa dia, kemungkinan dia nggak bisa melawan ya, karena ini kan dia 3 orang. Ada yang menodong parang, ada yang busur, ada yang pegang, Ya Allah. gitu. Jadi Dan- dia nggak bisa melawan. Mhm. Sampai sekarang itu begalnya belum dia dilepaskan. Oh. Karena kita juga keras ya. Ya. Pokoknya dia harus dihukum sesuai dengan hukumannya. Tapi kalau mau dihukum seperti hukuman mati kayaknya nggak sesuai deh dengan hukumannya. Ini kejadian tahun berapa Bu Karisma? Kayaknya udah 2 tahun yang lalu ya. Oh, oke. Tapi mudah-mudahan keluarga kita nggak ada lagi yang ada kejadian kayak begitu. Mhm, mhm. Kasian nih. Karena dia tulang punggung. Ya. Anak satu-satu laki-laki. Terus dibiayai adik 3 orang. Kasihan. Sampai sekarang kita itu mesti hati-hati ya. Kalau lewat malam-malam itu daerah sana, Salodon. Ya. Itu tempatnya di sana itu. Rawan sekali. Bu Karisma, kalau menurut Bu Karisma kenapa masih berkeliaran begitu? Begal Itulah sadis ini saya katakan. Karena mungkin hukumannya nggak sesuai ya. hukumannya. Iya, hukumannya itu nggak sesuai. Karena sekarang hukuman kan Mhm. kita juga serba salah. Yang Ibu tahu yang pelaku yang menyebabkan keluarga Bu Karisma meninggal di begal, ini proses hukumnya sudah dipenjara begitu ya? Udah dipenjarakan. Mhm. Belum dia dilepaskan. Karena kita juga Berapa ada tahun keluarga. tahu Bu Dia Karisma udah 2 tahun. di penjara? 2 tahun begitu? dia di dalam. Karena kita memang keras. Mhm, mhm. Karena sampai mati di tempat saya punya keponakan. Sampai sekarang saya punya hati sakit sekali. Karena dia seorang tulang punggung. Mhm. Jadi harapan Bu Karisma apa nih biar Iya. kasus yang menimpa keluarga Bu Karisma tidak terjadi di orang lain? Iya, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Cukup kita aja yang rasa ya. Mhm. Mudah-mudahan nggak terjadi pada keluarga kita atau orang lain. Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan pemerintah atau aparat sesuaikan juga dengan hukumannya ya, gitu. Kalau kita mau katakan mau jerah, kayaknya enggak deh, nggak bisa jerah. Mhm. Kalau Jadi dia kalau nggak tadi bisa menurut Bu Karisma dicacatin, dicacatkan begitu biar jerah. Dicacatin aja, karena kalau dia keluar dia melakukan lagi. Dan ini Karena ternyata banyak anak di bawah umur Bu Karisma, masih Iya. muda-muda begitu. Justru anak di bawah umur Mhm. itu lebih banyak, karena itu mungkin karena pengaruh lingkungan Mhm. atau kayak gimana ya. Iya. Faktor dalam keluarga juga, masalah ekonomi. Mhm. Dan kita juga sebagai orang tua Ya, apa yang ingin disampaikan untuk para orang harus tua? juga seperti anak-anak ibu-ibu ya, tolong anaknya diperhatikan kemanapun, mesti dijaga, diperhatikan. Baik. Kalau udah jam 9 malam itu anak perlu disuruh pulang, ditelepon atau gimana, Baik. supaya tidak dapat Baik. Iya. Baik. Terima Itu kasih aja. banyak Bu Aku nggak Karisma bisa ya. lagi Turut bicara. berduka Ingat, Bu Karisma dengan untuk keponaan. keluarganya yang Iya. menjadi korban. Makasih, Ya. Bu Nida. Makasih Bu Selamat Karisma. pagi. Selamat pagi. Bu Karisma ini juga sudah menyampaikan cerita keluarganya 2 tahun lalu sempat menjadi korban bahkan hingga meninggal dunia karena pelaku menodongkan senjata tajam dan berharap kemudian kenapa masih marah karena hukumannya tidak memberikan efek jerah. Dan ini tadi Bu Karisma menyampaikan kalau perlu dicatatkan dan berharap hukuman seberat-beratnya kepada pemerintah dan aparat dan juga pembinaan keluarga perlu dilakukan. Tadi berpesan bagi para orang tua. Terima kasih Bu Karisma sudah bergabung bersama kami pagi ini. Penelpon selanjutnya setelah Bu Karisma, kami masih nantikan topik opini publik kami, begal sadis di Makassar kenapa masih berkeliaran. Kita terima penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Pak Wibi Sono di Makassar. Silakan Pak Ya. Wibi. Begini ya, saya juga pernah jadi korban
Ya istrinya begal kalau sekarang tahun 2005. Ceritanya gimana Pak Wibi? Ya itu memang kesalahan saya ya. Saya nelpon, lokasinya di Jalan Muhammad Juber 9, malam-malam hari, jalanan sunyi. Ya Allah. Lampu penerangan jalan belum ada, masih gelap. Memang kesalahan saya akui. Saya nelpon di pinggir jalan. Untuk HP biasa, Bang. Oh, oke. Bukan HP yang Android itu. Ya rugi, enggak seberapa rugi, tapi itu data-data nama-nama yang ada di HP itu hilang semua. Termasuk Memang kesalahan saya itu. Jadi saya sarankan kepada yang janganlah bermain HP di jalan. itu langsung menarik saja begitu waktu itu pengalaman Pak Wibi? Tidak, pura-pura begini. Oh. Pura-pura dia mengaku saya polisi. Oke. Iya, terus ada pencari namanya ini. Oke. Ada di HP nama yang secat dia dan tidak ada, Pak. Yang coba periksa dulu. Langsung dia keluarkan senjata tajam. Oke. Langsung sempat saya lehernya digores sama pisau itu karena saya melawan. Ya, jalan sunyi itu memang malam hari. Jalan M79 waktu itu masih gelap. Terus sekarang sudah banyak lampu. Ya terpaksa, ya mau di apa lagi? Intinya saya HP biasa ya. Tapi ya saya rugi juga karena data-data yang ada di HP itu hilang semua. Jadi saya sarankan supaya hati-hati lah. Karena di M79 ini sering dulu terjadi penjamretan HP. Yang salah ya si pengguna HP ini. Nelpon sambil ketawa-ketawa, bukan ada yang sementara video call sama temannya bilang dada langsung dari belakang dijamret. Betul. Orang yang melihat ya enggak mau mengejar karena dia bilang saya sendirian, dia 2 orang. Kan itu jalan sepi dulu itu M79. Saya sendirian, dia 2 orang. Ya ini ada berani dia. Baik. Makanya, ya. Apa yang ingin disampaikan sebagai korban? Tadi sudah disampaikan buat hati-hati begitu agar tidak menjadi korban selanjutnya. Agar pembegalan ini tidak lagi terjadi, apa yang menurut Pak Wibi perlu dilakukan begitu? Ya pertama, jangan bermain HP atau menelpon di jalan ya. Cari tempat yang ramai, yang agak-agak lah. Oke. Yang agak aman-aman begitu. Kalau perlu di rumah. Yang kedua, hindari tempat sunyi, tempat yang ramai begitu. Hindari tempat yang sunyi-sunyi. Ya. Yang ramai-ramai begitu, kan mungkin mereka masih berpikir ya. Dan juga apa namanya itu, yang perlihatkan itu HP-mu. Ya kalau perlu berlalu kayak orang bodoh. Saya ini kalau keluar ke terong itu kayak orang pura-pura kayak orang bodoh deh. Jadi sekarang handphone di mana nih kalau keluar? Ya? Di saku depan kah atau ada tas khusus begitu? Saya simpan di saku celana depan. Depan ya. Ini agak susah. Pakaian saya kayak pakaian orang-orang, pakaian gombal begitu lah. Jadi orang nggak curiga. Nah, dikira orang aneh gini. Oke. Dan nanti kalau pakaian baik-baik kan, kalau keluar malam saya keterong tiap jam 3 pasti begitu saya. Ya. Masukan untuk aparat atau pemerintah, Pak Wibi? Ya kalau karena anak masih 2 umur, dia mau bagaimana lagi? Ada undang-undang yang untuk ini perlindungan anak. Tapi kalau dihukum kerasnya yang bagaimana? Dan koruptor saya mencuri uang rakyat sampai ratusan M tidak dihukum berat. Nah ini dilemanya di sini. Kalau ditindak tegas ya boleh lah. Tapi ya bagaimana? Terserah aparat deh. Karena ini masih anak di bawah umur, kan ada undang-undang perlindungan anak. Nanti kalau melanggar HAM lagi sih. Itu biasanya. Ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan koruptor itu yang ratusan M triliun cuma dihukum berapa tahun. Nah ini kadang-kadang dilema di negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibisono di Makassar sudah bergabung bersama kami ini berbagi cerita pengalaman buruk begitu ya. Pernah dibegal di 2005 handphone dan ini menyampaikan agar tidak melakukan kesalahan yang sama bermain handphone di saat berada di jalan seperti itu. Ada yang lain pendengar setelah Pak Wibisono di Makassar? Kami terima kembali penelpon. Begal sadis di Makassar kenapa masih berkeliaran? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah Sewang, silakan. Saya ingat tadi bahasanya belum kelar. Itu bahasa Belanda itu, belum kelar. Artinya belum selesai. Iya. Tetapi ini memang sekali mau pekerjaan ini bisa teratasi. Karena kenapa timbang tinggi ini masalah hukum. Iya.
begal didapat, dipukul, bermasalah bagi yang mukul. Begal membunuh, sanksinya apa kalau tidak didapat? Kalau dia dibunuh, orang yang membunuh dihukum. Jadi ini memang yang penting di masalah. Kenapa mau dikasihani itu begal? Sedangkan mereka tidak kasihani orang. Kalau dia mau bunuh saja. Iya. Dia mau rampas barang-barangnya orang, dia rampas saja. Iya. Ini betul-betul ini simpan tindih nih hukum ini. Iya. Karena kenapa? Kalau dia mau membunuh, kalau tidak didapat tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dia dipukul, dibunuh apa? Hukum berjalan. Ya. Ini yang jadi masalah. Dipukul saja jadi masalah. Ya. Nah, Pak Abdullah, ini baru-baru ada yang viral pelaku yang kemudian ditembak menangis-nangis begitu karena ditembak dan mohon ampun, dan beberapa komentar masyarakat, oh ternyata bisa juga menangis begitu. Padahal pada saat melakukan aksinya sangat berani begitu. Inilah kalau manusia melihat begitu kasihan. Tetapi perlakuannya kau tidak pikir perlakuannya dia apa itu. Okay. Kalau kamu yang didapat dibegal, ya bunuh kok. Kenapa mau kasihani lagi dia? Jadi jangan dikasihani begitu, Pak Abdullah. Jangan ya? dikasihani. Baik, Pak Abdullah. Jangan dikasihani. Saya minta di sini kamera. Oh, kamera? Kenapa kamera, Pak Abdullah? Keamanan merata, rakyat aman. Oh, saya pikir kamera CCTV. Oh, ternyata ada kepanjangannya. Iya, ini arti bahasa ini kamera, keamanan merata, rakyat aman. Keamanan merata, rakyat aman. Iya. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Semoga pemerintah dan aparat mendengar ini bahasaku. Baik. Bahwa beginilah aturan yang berjalan sekarang. Terima kasih Pak Abdullah. Terima Saya kasih. di Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdullah. Sama Pak Abdullah, ini tadi kamera begitu ya, pikirnya kamera CCTV. Nah, ada pendengar kita juga yang bergabung lewat pesan singkat yang berharap sebaiknya di setiap jalan atau sudut jalan ada CCTV. Jadi kalau ada kejahatan akan lebih mudah untuk mengungkapkan. Termasuk beberapa kasus kemudian yang ditangani ini karena tertangkap kamera CCTV dan akhirnya viral dan kemudian ditindaklanjuti. Ada yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda setelah Pak Abdullah Sewang di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Andi Akbar di Makassar ya. Iya. Silakan Pak Andi. Begal lagi. Oh, saya pikir ahnya karena ada masalah hidup begitu. Oh, bukan ya. Oke. Kasihan Pak Wibi ya. Oh. Yang di HP-nya pada banyak nomor-nomor tertentu, termasuk nomor-nomor cewek di situ. Jangan gitu dong. Termasuk Bu Karisma juga ternyata keluarganya pernah menjadi korban bahkan meninggal dunia. Pak Roman, maaf Pak Andi Akbar. Ini boleh saya sampaikan, jangan sampai kita lagi menelpon ini di tengah jalan, Pak. Kita di pinggir jalan ini. Oh, jangan, hati-hati, ada begal nanti. Iya, tidak apa-apa kalau ada, tidak apa lah. Oke, silakan Pak Andi Akbar. Saya kira kenapa begal selalu muncul, selalu ada. Karena memang penindakan itu kurang tegas lah. Apalagi hukumannya. Kalau kita mau memberantas suatu kejahatan yang namanya HAM atau apa itu, kita abaikan, kita singkirkan dulu. Lebih baik membunuh satu orang daripada mengorbankan orang banyak. Itu kalau kita mau memberantas namanya kejahatan. Jangan sampai hanya kita berpikir HAM, akhirnya kita selamatkan nyawa satu orang, akhirnya yang dikorbankan itu banyak nyawa. Nah, ini yang terjadi. Kenapa mereka tidak perlu jerah melakukan kejahatan? Karena itu tadi selalu berlindung di balik HAM, selalu berlindung di balik Undang-Undang Perlindungan Anak. Coba tanya mereka, pernah nggak mereka berpikir HAM ketika melukai korban, ketika atau sampai korbannya? Pernah nggak? Oh, kalau saya membunuh saya melanggar HAM. Kan pernah mereka. Tapi kenapa pada saat mereka ditangkap harus memperlukan hal yang berbeda?
saya kira kalau kita mau membalas rumah kesehatan, siapapun dia, apapun mau di bawah umur, di atas umur atau apa, nggak tegas saja. Kalau saya petugas, saya tembak di tempat saja. Kalau tidak mau segera minimal berkurang lah. Baik. Kalau menurut Pak Andi sendiri, selain apakah cukup di proses hukum atau ada upaya lain? Saya kira begini saja, Dam ya. Ya. Karena sudah pengalaman di proses hukum atau apa, kita tidak mengurangi. Mereka Jadi? tidak keluar melakukan lagi. Jadi? Karena mereka ditangkap, hidup enak di penjara. Iya. Begini saja Pak Polisi, untuk Pak Polisi ya. Saya dukung 100% lah. Kalau memang ditemukan, langsung saja ditembak di tempat saja, Pak. Itu selesai urusan. Kita ada yang namanya itu HAM. Kita ada undang-undang perlindungan anak. Dan kalau kita mau memberantas namanya kejahatan, harus seperti itu. Kita harus tegas. Rasa kasih kita harus pikirkan. Ya. Iya, harus seperti itu. Kalau Pak Andi Akbar ada punya pengalaman keluarga atau mungkin yang kena? Cuma pernah saya boncengan saya itu dirampas HP-nya. Dirampas HP-nya. Jadi mau banyak CCTV atau apa itu tidak membuat mereka jerah. Apa yang bisa membuat jerah? Itu tembak. Berikan tindakan yang tegas di lapangan. Tembak di tempat saja, Pak. Bunuh saja dia. Kalau minimal mereka berkurang. Ya toh, seperti itu. Daripada setiap hari ada berita ya terjadi lagi pembegalan, terjadi lagi ini itu kan meresahkan masyarakat. Ya. Kita harus berpikir bahwa ini untuk menyelamatkan nyawa orang, menyelamatkan keselamatan untuk keselamatan orang banyak. Tidak apa-apa kita korbankan lah 10 atau 15 nyawa lah. Juga seperti itu. Itu kan namanya sampah masyarakat juga, yang memang harus disingkirkan. Iya. Kita selalu berpikir kepada undang-undang lah. Undang-undang itu kan buatan manusia juga. Gitu. Jadi kalau kita selalu berpikir ke undang-undang, ke HAM, kejahatan tidak akan pernah habis. Karena itu tadi mereka berlindung di balik semua itu. Kita harus berpikir di situ ke depannya. Demi untuk keamanan rakyat, itu harus ada tindakan tegas. Baik. Karena proses hukum saya kira tidak akan memberikan efek kepada mereka lah. Baik. Tidak seperti itu dah. Terima kasih banyak Pak Andi Akbar sudah bergabung bersama kami. Lanjut tugas. Ya. Sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Akbar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, baru-baru ini viral begitu ya di media sosial, korban yang kemudian ditodongkan senjata tajam busur lalu dirampas handphonenya ketika berada di toilet Masjid Al-Mu'amalat Tamalan Rea. Termasuk baru-baru ini pelajar yang juga ditodongkan senjata tajam, parang dan busur lalu dirampas paksa handphonenya. Dan juga kejadian baru-baru ini di Kota Makassar yang juga terekam kamera CCTV di sebuah kompleks begitu ya. Seorang siswi SMP yang menjadi korban. Ponsel yang digenggamnya dirampas dua pelaku yang mengendarai motor, dan aksi begal itu terekam kamera pemantau CCTV. Dan ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung menyampaikan pendapat Anda. Begal sadis di Makassar, kenapa masih berkeliaran? Kami terima penelpon setelah Pak Andi Akbar di Makassar. Anda yang juga saat ini menyaksikan melalui streaming boleh bergabung di kolom komentar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ida. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ica. Baik, Ica di Bone ya, silakan. Iya. Kalau aku pernah mengalami begal, tapi bukan aku sih, sepupu. Pas lagi jalan itu kadang lagi di Makassar sih, di sentral gitu. Di sentral? Kan lagi pegang HP, tiba-tiba itu ada anak muda gitu, anak motor 2 orang, itu tiba-tiba pelan-pelan gitu di dekat aku, nanya alamat. Jadi modusnya nanya alamat begitu ya, akhirnya singgah begitu, berhenti. Nanya alamat, habis itu tiba-tiba telepon itu langsung diambil aja, baru kabur. Saya bilang, kurang ajar itu orang, saya bilang. Kita udah kita udah jawab baik-baik, malahan itu kurang ajar. Oh, Ica ada di situ waktu itu? Ada sama aku jalan. Oh, oke. Waktu itu lagi di center itu pada center itu lagi mau belanja itu, pas mau itu dulu mau
Idul Fitri kan. Dan Ramai tuh di sentral. sampai teriak begitu minta tolong? Iya, tapi tidak ada tim penolongan soalnya kan udah kabur itunya. Jadi apa yang ingin disampaikan ini? Sarannya, mungkin ada masukan yang ingin disampaikan? Ya, kayaknya sih kayak yang tadi aja ya. Kalau bisa itu pasang CCTV di mana-mana, pasang CCTV supaya ketahuan kan kalau ada yang jahat sama orang itu. Dan pesan buat yang suka main handphone di jalan atau mungkin emasnya di leher, di tangan banyak begitu. Kalau aku sih kalau misalnya kalau pas lagi jalan lagi ramai gitu, kalau biasa sih tidak usah pegang-pegang HP dulu. Aku di pengalaman kayak jadi aku tuh kalau pas lagi jalan, meskipun itu HP bunyi aku nggak angkat. Oh, alhamdulillah. Enggak. Jadi ada hikmahnya juga, akhirnya nggak berani lagi udah, ya? Iya. Nanti kalau udah misalnya sudah sampai pas aku ini, aku telepon balik gitu. Oh, oke. Ini perlu begitu ya. Lagi. Sampai sekarang masih trauma? Ada trauma itu? Udah enggak sih. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ica di Bone sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita yang masuk beberapa ternyata pernah punya pengalaman begitu ya. Bahkan beberapa mengalami sendiri termasuk Pak Wahyu, Ica, dan ternyata modus mereka ini ditanyai, pura-pura menanyai sesuatu, menanyai alamat, dan tadi modusnya pun Pak Wibisono juga seperti itu begitu, sehingga dan akhirnya tiba-tiba ditodongkan senjata tajam. Terima kasih untuk Ica di Bone sudah bergabung bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, sebelum jeda kami kembali terima penelpon. Baik, terputus, Anda boleh coba kembali di 082134 yang ingin berkomentar juga melalui kolom komentar di Facebook dan juga di YouTube RRI Makassar. Kami nantikan partisipasi Anda, termasuk kami akan bacakan beberapa komentar yang bergabung melalui pesan singkat. Pendengar, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di sesi opini publik di Lintas Makassar Pagi. Kami membahas topik opini begal sadis di Makassar. Kenapa masih berkeliaran? Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Berhenti, minggir deh. Pak, please Pak, jangan tilang saya Pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya Pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocet, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini Pak, saya masih jomblo akut Pak. Berat hidup saya Pak, berat. Kamu tahu gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek. Maafin saya Pak. Tilang saya Pak. Please tilang saya Pak. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, aku wanita dari Reza Artamevia. Kami ingin menyapa untuk Anda para wanita, supermom, superwoman ya, yang pagi hari ini sudah disibukkan dengan berbagai macam
aktivitas. Mudah-mudahan pagi ini suasana lebih menyenangkan dan seluruh aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, kita masih terus bersama tentunya di Lintas Makassar pagi di sesi opini publik. Pagi hari ini kita membahas terkait salah satu berita ya yang juga viral di media sosial, pelaku pembegalan sadis di kota Makassar yang melakukan aksinya di siang hari dan terekam CCTV. Dalam beberapa hari ini beberapa kali terjadi begitu aksi pembegalan. Topik opini publik untuk pagi hari ini, begal sadis di Makassar. Kenapa masih berkeliaran? Anda yang ingin menyampaikan pendapat Anda, pendengar, kami tunggu di 0821 34 kali 9440. Dari beberapa penelpon tadi ada beberapa yang ternyata menjadi korban pembegalan. Kami sambil menanti untuk Anda yang ingin bergabung lewat telepon di 0821 34 kali 9440. Kami bacakan untuk beberapa komentar yang juga sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp dan di media sosial. Dari Pak Kiki yang ada di Sinjai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiki. Begal kembali berulah, tidak ada kata lain selain tindak dengan tegas. Aparat harus lebih intens dalam melakukan pencegahan dan penindakan, tingkatkan patroli keamanan lingkungan, dan kepada masyarakat informasi ini juga mengingatkan kita khususnya yang berkendara ronda 2 atau yang lagi ada di jalan harus lebih waspada. Diantaranya adalah dengan tidak main handphone di jalan, dengan tidak menaruh HP atau dompet di tempat yang mudah terlihat. Lebih baik kita overprotective daripada menyesal setelah menjadi korban begal, dan umumnya kejahatan terjadi karena adanya kesempatan dan peluang yang kita berikan. Mari tingkatkan kewaspadaan. Salam sehat untuk semua. Hidup sehat dengan cara yang sehat. Ingat untuk selalu taat protokol kesehatan. Terima kasih Pak Kiki sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung menyampaikan komentar Anda, kami masih tunggu di 082134 kali 9440. Ada Pak Muksar juga di Selayar. Terima kasih Pak Muksar sudah bergabung bersama kami, menyampaikan saran agar diaktifkan kembali Siskamling dan agar pelakunya dihukum berat. Terima kasih juga untuk informasinya Pak Muksar. Ini berharap AM ya di pedesaan khususnya di pulau bisa lebih terjangkau. Baik, terima kasih banyak Pak Musar untuk informasi yang sudah disampaikan. Nanti kami akan teruskan ke bagian teknik. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui pesan singkat ataupun melalui telepon di 0821 34 kali 9440. Tadi terima kasih untuk ini Pak Bukarisma ya, yang pernah menjadi korban dan berharap efek jera mungkin bisa dicacatkan saja pelakunya, dan berharap pemerintah aparat untuk memberikan hukuman seberat-beratnya, termasuk selain diproses secara hukum, pembinaan oleh para orang tua, keluarga juga ini sangat perlu, dan ini menjadi perhatian untuk para orang tua mengingat ternyata banyak pelaku yang adalah anak di bawah umur. Terima kasih Bu Karisma sudah bergabung juga bersama kami. Bu Sofia juga yang menyampaikan agar diberi efek jera, berikan hukuman seberat-beratnya, dan buat masyarakat agar tidak memegang handphone atau membawa sesuatu yang mencolok yang akan menimbulkan begitu ya perhatian untuk para pelaku kejahatan. Pak Wibisono juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Abdullah juga yang berharap agar jangan dikasihani para pelaku begal, termasuk tadi Pak Andi Akbar yang berharap kalau perlu ini dilakukan tembak di tempat seperti itu ya. Beberapa komentar masyarakat juga di media sosial pendengar kami bacakan juga. Ini sama seperti Pak Andi Akbar tadi. Ini ada Muhammad Sabri, buat polisi langsung didor saja karena biarpun hidup masih tetap menyusahkan masyarakat yang tidak berdosa. Kemudian ada Eka Wulan, selama begal sadis tidak dihukum mati, tetap saja akan meresahkan. Kurungan tidak akan membuat efek jera.
Rudi Saputra juga terima kasih sudah bergabung ini menyampaikan komentarnya. Hati-hati banyak begal HP, bukan hanya HP, termasuk juga pelaku asusila begitu ya, begal payudara. Kemudian ada Syafi'i, kalau pulang sekolah memang banyak anak-anak yang pegang HP buat menelpon orang tuanya untuk dijemput. Tetapi hati-hati juga karena rawan begal seperti kejadian yang disampaikan dan semoga tidak terjadi lagi. Suliati Hotijah, komentar masyarakat di media sosial ini, selama Indonesia belum ada hukuman mati bagi para penjahat di Indonesia, tidak akan pernah aman. Ayo hukum mati para begal, koruptor, pemerkosa, mafia, segala mafia, biar Indonesia aman. Kemudian juga dari Eka menyampaikan, saya sering melihat perempuan mengantongi HP di saku belakang celana sehingga HP-nya masih kelihatan sebagian, jadi gampang untuk diambil. Ini menjadi perhatian untuk kita semua agar diperhatikan lagi barang bawaannya. Dan itulah bahayanya menyimpan HP, dompet, atau kunci di saku belakang, apalagi tidak masuk semua, jadi gampang untuk ditarik oleh pelaku begal. Termasuk tadi yang menyampaikan juga bahwa sebaiknya di setiap jalan atau sudut jalan memang ada CCTV, jadi kalau ada kejahatan akan lebih mudah untuk mengungkapkan. Dan ini tadi disampaikan juga oleh pendengar kita bahwa kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan komentar Anda pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi di sesi opini publik. Dan mengenai begal sadis di Makassar ini yang masih berkeliaran, kami akan bahas sebentar bersama narasumber. Kami juga akan teruskan untuk opini-opini yang sudah Anda sampaikan. Nanti kami bersama dengan AKP Lando S, Humas Polrestabes Makassar, juga sosiolog Bapak Dr. Adi Sumandiar, dan dari Diskominfo Makassar Beni Hidayat kami akan hadirkan dalam Lintas Makassar Pagi di dialog interaktif pukul 9 hingga pukul 10. Anda juga bisa menyaksikan melalui streaming di YouTube RRI Makassar dan di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kami cukupkan hingga di sini pendengar menemani Anda di sesi opini publik. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, beberapa saat lagi kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita. Kawan dan betina berkumpul bersama sampai aja besar dan berani berperang sendiri. Yang aku hindari hanya semua kecil. Otak ini cerdas, ku rakit perangkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu mereka menertawakan, mereka panggilku gajah. Ku marah, kini baru ku tahu puji di dalam olokan. Mereka ingatku, jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh.